Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, hari ini diskusi kita adalah tentang pemasaran. Kita sering mendengar pasar dan pemasaran, kita juga sering mendengar marketing gitu kan. Nah, pasar itu berbeda dengan pemasaran. Apa itu pemasaran? Yakni merupakan proses atau cara kegiatan dalam memasarkan barang dagangan. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian Kotler menyatakan bahwa pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial yang di dalamnya termasuk individu atau kelompok dalam mendapatkan apa yang mereka atau konsumen butuhkan dan yang diinginkan. Nah, ini dalam pandangan Kotler. Dalam pandangan William J. menjelaskan bahwa pemasaran merupakan aktivitas sosial dan sebuah pengaturan yang dilakukan oleh perorangan atau individu dengan yang lainnya, atau yang dilakukan oleh sekelompok atau beberapa kelompok untuk mencapai tujuan dengan membuat produk, menukarkannya, dan kemudian ada konsumennya. Dalam hal ini adalah pihak-pihak yang membutuhkan. Kita dapat melihat lebih banyak di buku-buku tentang definisi tersebut, namun pada hakikatnya kita bisa memahami bahwa seluruh kegiatan ekonomi itu membutuhkan pemasaran. Bahkan kalau kita mau jujur atau kita sadar dengan apa yang terjadi di kita dalam memilih pemimpin, sesungguhnya tidak ada satu tokoh pun yang kemudian muncul ke permukaan tanpa dipasarkan, tanpa dimunculkan, apalagi dalam bentuk produk atau barang. Saya kira tidak ada yang kemudian menjadi tokoh tanpa dipasarkan, tanpa diinformasikan oleh media, oleh orang per orang atau sekelompok orang. Bisanya seseorang menjadi tokoh karena dipasarkan dalam tanda kutip. Pasar di sini dalam tanda kutip, dipasarkan dalam tanda kutip. Artinya bahwa dikenalkan oleh orang, kemudian dikenalkan oleh media sehingga orang tersebut menjadi dikenal dan kemudian menjadi tokoh. Jadi sahabat-sahabat semua yang ingin menjadi tokoh, Anda bisa memformat dengan memasarkannya melalui orang, melalui media, atau melalui apapun. Itu gambaran kecil. Begitu juga dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Nilai sebuah barang itu bisa rendah, bisa sedang, bisa tinggi karena hasil dari pemasaran. Pemasaran itu menjadi penting karena dia akan memposisikan dirinya pada konsumen itu berkualitas. Nah, ini ada hubungannya dengan bagaimana sebuah produk itu dibuat dengan baik, baik itu produk barang maupun jasa. Dan yang terpenting buat kita juga bahwa pemasaran merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau oleh orang per orang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen melalui proses penciptaan produk, baik barang ataupun jasa yang kemudian akan dinikmati oleh para konsumen yang membutuhkannya.
melalui proses penciptaan, penawaran produk, serta adanya produk dan layanan yang dilakukan secara bebas dengan orang lain di pasar. Nah, di sini muncul di pasarnya. Pasar nanti akan memunculkan nilai-nilai apakah sebuah produk itu nilainya rendah, nilainya sedang atau tinggi, atau produk itu berkualitas rendah atau sedang, atau bahkan tinggi, tergantung bagaimana kemampuan memasarkan produknya itu kepada konsumen. Kemudian Kotler menjelaskan bahwa inti dari pemasaran itu banyak sekali, mulai dari kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Sering kita mendengar dengan need, want, and demand. Itu dalam pandangan Kotler bahwa seorang manajer perusahaan sudah selayaknya memahami tentang bagaimana permintaan, demand dari konsumen, bagaimana keinginan, bagaimana kebutuhan. Maka sesungguhnya sebelum melakukan atau memproduksi barang, kadang-kadang kita melihat iklan yang tidak jelas gitu, tunggu besok gitu biar orang membuat penasaran, atau kadang-kadang dimunculkan iklannya dulu baru barangnya kemudian. Jadi sales akan membaca seberapa efektif proses promosi itu terhadap permintaan, terhadap kebutuhan yang ada di masyarakat. Kita sering melihat model-model dan pola-pola seperti itu. Atau kita juga sering melihat model-model periklanan yang sangat banyak sebenarnya untuk mengukur seberapa kebutuhan masyarakat, seberapa keinginan masyarakat, dan seberapa demand dari para konsumen itu. Kenapa muncul itu adalah dalam rangka untuk mensukseskan laju perusahaan dalam mencapai keuntungan yang diinginkan. Kemudian pasar, citra, segmentasi, kemudian penawaran dan merek. Kadang-kadang merek juga itu untuk menarik, maka dibutuhkan oleh kita ketika akan membuat produk, merek harus diperhatikan betul. Kemudian nilai, value, kemudian satisfaction, kemudian marketing channel, kemudian supply, jadi supply chain, rantai pemasok, itu juga menjadi inti dari marketing. Kemudian competition, kemudian ruang pasar, kemudian prospek, kemudian transaksi, pertukaran, kemudian jaringan pemasaran. Ini menjadi penting dan masih banyak yang lainnya. Intinya bahwa ketika kita bicara pemasaran, banyak aspek yang harus kita perhatikan. Bahkan kita juga melihat bagaimana ketika surat Ad-Duha mengingatkan kepada kita bahwa proses itu penting. Menyampaikan informasi itu penting. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita diingatkan oleh Allah apabila kita mendapat nikmat dari Allah, sampaikan, tetapi dengan tidak ada dalam pikiran kita, dalam hati kita bahwa itu adalah kesombongan. Yang dilarang adalah sombong. Oleh sebab itu, kalau dalam konsep Islam, marketing juga harus dipenuhi dengan kejujuran, kebenaran, tidak ada kepalsuan di dalamnya, dan yang kita sampaikan adalah bagian dari nikmat Allah, bukan semata-mata hasil kita sendiri. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, bagian dari wa amma bi ni'mati rabbika fahadits itu bagian
dari pembelajaran kepada kita bahwa jika kita memiliki pengalaman dalam hidup ini, maka sampaikanlah. Itu merupakan bagian dari rahmat Allah, sehingga ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita menjadi lebih beriman. Kemudian yang penting juga buat kita ketahui bahwa marketing itu adalah merupakan proses yang holistik, kemudian aspeknya meliputi keseluruhan upaya pendekatan kepada konsumen, pada masyarakat yang fokusnya pada kebutuhan konsumen, kepentingan konsumen, permintaan konsumen, dengan mengupayakan secara maksimal untuk bisa merasakan satisfaction, kepuasan atas barang yang dimiliki, dan harapannya kemudian adalah memiliki loyalitas terhadap produk kita. Ada beberapa konsep dasar dari produksi yang harus diperhatikan ketika kita memasarkan produk, bahwa konsumen akan lebih menyenangi produk yang tersedia di banyak tempat dan harganya murah. Namun teori ini sekarang banyak berubah juga, tidak banyak tempat tetapi disukai, harganya mahal tetap disukai. Jadi konsep-konsep dasar ini namun harus kita tetap ketahui. Kemudian kenapa sih terjadi seperti itu? Karena dianggap lebih efisien, dan ini menjadi harapan masyarakat. Kemudian begitu juga dalam konsep yang lain, bahwa konsumen akan lebih memilih barang atau jasa yang paling berkualitas dan berpenampilan baik itu barang maupun jasa. Dan harapannya lagi ada inovasi yang terus-menerus. Kita merasakan betul bahwa HP dalam kurun waktu tertentu, lagi-lagi saya mengingatkan bahwa begitu juga dalam manajemen pemasaran ya, waktu selalu ada. Kalau tadi bicara tentang ruang, sekarang bicara tentang waktu. Waktu apa? Waktu perubahan-perubahan itu. Sepeda motor ada kurun waktu perubahan, mobil ada kurun waktu perubahan. Dalam 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun ada perubahan model dan konsep baru. Begitu juga produk, bahwa produk yang berkualitas yang akan disukai. Ini berkenaan dengan kualitas, karena dengan kualitas yang baik orang akan lebih lama menikmati barang atau jasanya. Kemudian dengan berkualitas nanti ini akan berkelanjutan. Jadi hari ini beli, besoknya beli lagi. Begitu juga ketika berkualitas, dia akan menginformasikan ke temannya, jangan belinya yang itu buruk. Beda dengan yang berkualitas, belinya yang ini aja, saya juga sudah menggunakan barang itu, produk tersebut, yang terbaik yang ini. Nah, ini akan menginformasikan, akan menjadi alat marketing tersendiri ketika kualitas barang kita bagus. Nah, sahabat-sahabat semua, perlu kita ketahui bahwa kunci dari kesuksesan kita untuk membuat konsep pemasaran yang baik dalam perusahaan adalah dengan menjadi lebih efektif dan efisien dari para pesaing. Membuat sesuatu yang lebih sederhana akan lebih disukai oleh konsumen. Membuat sesuatu yang lebih mudah akan lebih disukai oleh konsumen. Nah, selanjutnya bahan diskusi kita adalah apa saja yang dibutuhkan oleh kita ketika kita bicara tentang pemasaran. Yang kita perlukan adalah bagaimana manajemennya.
terutama manajemen perencanaan, kemudian bagaimana mengorganisirnya, bagaimana aplikasinya, pelaksanaannya, dan bagaimana melakukan controllingnya. Ini yang diperhatikan dalam manajemen pemasaran. Kemudian apa sih fungsinya kita melakukan pemasaran ini? Kita pernah membaca bahwa marketing is bullshit katanya. Nah, itu dari sudut pandang orang melihat pemasaran. Namun kita meyakini bahwa pemasaran tetap dibutuhkan. Sama dengan yang saya sampaikan, orang kadang berkata bahwa untuk apa sih pemasaran, tidak dibutuhkan, pemasaran saya udah bisa berjalan sendiri. Ya, mereka bisa berhasil tanpa pemasaran, apalagi kalau menggunakan ilmu pemasaran, pasti kesuksesannya melampaui hari ini. Tapi itu perdebatan biasa dan di masyarakat, dan itu bagian dari gurauan-gurauan kita ketika bicara tentang pemasaran. Nah, sahabat-sahabat semua, kita harus mengetahui fungsi pemasaran untuk apa. Nah, yang pertama adalah sebagai fungsi pertukaran, kemudian fungsi fasilitas, fungsi fisik, fungsi standarisasi, fungsi finansial, kemudian fungsi intelijensi pasar, kemudian risk, ada fungsi penanganan risiko juga. Itu beberapa fungsi yang bisa jadi sahabat-sahabat semua silahkan nanti kita diskusikan. Adapun dalam pandangannya Sudaryono bahwa inti pemasaran, kalau tadi kita bicara tentang Kotler, ini kemudian Sudaryono melihat bahwa inti pemasaran itu ada keinginan, ada kebutuhan, ada permintaan, kemudian ada produk, ada value, ada cost, ada satisfaction, kemudian ada pertukaran, ada transaksi, ada hubungan, kemudian ada pasar, ada pemasaran, dan ada pemasar. Nah, sahabat-sahabat semua, selanjutnya kita akan melihat apa saja sih yang harus diperhatikan dalam pemasaran. Yang pertama, ini karena kita di Indonesia, tentunya adalah price, harga. Harga menjadi faktor yang sangat harus kita perhatikan. Makanya sahabat-sahabat semua, apabila kita membuat toko yang mudah aja, toko kelontong, itu kita harus paham betul. Kita sering mendengar orang Jawa itu melek mata. Jadi harga yang dititeni betul oleh masyarakat itu harus paham ketika kita membuat toko itu. Karena apa? Karena harga tertentu itu akan menjadi ingatannya kuat masyarakat, karena bisa banyak aspeknya, karena seringnya mengkonsumsi, karena barang itu daya kebutuhannya tinggi. Kemudian yang butuh diperhatikan juga adalah varian produk. Jadi ketika variannya banyak, orang pilihannya menjadi banyak. Begitu juga pengembangan dari sebuah produk itu harus betul-betul diperhatikan. Kemudian kualitas produk, tekstur, warna, kemasan, dan lain sebagainya, keunggulannya pada apa, keistimewaannya pada apa. Nah, ini penting. Kemudian distribusi juga penting. Jadi kalau distribusinya terlalu panjang, orang juga malas gitu loh. Jadi harus tetap diperhatikan. Kemudian sahabat-sahabat semua, dibutuhkan juga oleh kita yang harus betul-betul diperhatikan adalah riset pemasaran. Karena dengan riset ini kita akan memahami betul berapa kebutuhan, berapa keinginan dari pasar. Tanpa riset kita bisa jadi analisis kita salah. Oleh sebab itu, jangan sepelekan riset.
Sepertinya terlalu teoritik, tetapi sungguhnya riset itu penting, walaupun dalam bentuk riset yang sederhana. Itu sekilas tentang pemasaran, semoga bermanfaat, diambil dari berbagai sumber. Apabila ada kesalahan mohon maaf, semoga kita maju terus, berkah terus, dan dirahmati oleh Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.